datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan untuk kita perintah ini, jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istrinya, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberi perkataan dalam nas tentang semak bumi, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Berbahagia kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan tentu melaksanakannya. Umat beriman bercinta sama. Boleh saya menyapa semua kita sebagai umat sama. Karena sebagai umat sama pasti tahu bacaan-bacaan hari ini, kalau bukan hari Senin sampai Sabtu, tapi paling kurang hari Minggu itu pasti sudah dibacakan terlebih dahulu. Tentu saja saya tidak membuat pertanyaan seperti seorang guru yang ini, tapi kadang-kadang perlu juga untuk mengetahui dan juga untuk membantu teman-teman atau membantu umat yang lain. Kira-kira topik atau persoalan apa yang dikemukakan di dalam Injil yang barusan kita dengarkan tadi? Bagaimana anak-anak kami boleh dijawab? Persoalan apakah yang diajukan oleh sekelompok orang yang namanya siapakah itu? Anak-anak kami, sekelompok orang yang membawa satu persoalan kepada Yesus ini, kelompok itu namanya apa? Siapakah kelompok itu? Kalau memang anak-anak kami tidak bisa menjawab, berarti para pendampingnya pasti bisa menjawab. Persoalan apakah yang dibawakan oleh sekelompok orang kepada Yesus, para pendamping? Kalau para pendamping tidak bisa menjawab, berarti bahwa para pendamping tidak menghubungi tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Atau anak kami tidak bisa menjawab, berarti bahwa anak kami terpencar di mana-mana. Berarti semuanya lupa. Kali berikutnya berarti kelompok itu, bapak-bapak dan mama-mama, orang tua, apakah bisa menjawab bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari Minggu ini?
oleh sekelompok orang yang namanya orang Saduki itu kepada Yesus, persoalan apa? Persoalan apa? Tentang Allah yang hidup. Ya, tentang Allah yang hidup. Yang lain persoalan apa? Ya, satu persoalan besar yang dibawakan oleh kelompok Saduki kepada Yesus Kristus. Mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan. Karena tidak percaya akan kebangkitan, maka mereka membawa satu persoalan yang dialami dalam kehidupan mereka. Ada 7 bersaudara mengalami satu orang wanita, dan 7 orang meninggal tanpa meninggalkan atau menghasilkan seorang anak. Lalu yang dipertanyakan, siapakah suami mereka ketika mereka meninggal, ketika di akhirat nanti? Penjelasan Yesus sangat menarik. Yesus mengatakan bahwa orang tidak kawin dan tidak dikawinkan ketika orang sudah meninggal dunia, karena mereka hanya mengalami suatu suasana kebangkitan. Di sana tidak ada kawin dan dikawinkan. Kawin dan dikawinkan itu hanya dalam kehidupan manusia, kehidupan nyata kita di atas dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentang kawin, memang perlu atau tidak tentang kawin? Perlu tidak? Tidak perlu. Kalau tidak perlu berarti tidak ada. Kalau tidak perlu semua kita tidak. Berarti bahwa perlu ada perkawinan supaya ada kelanjutan keturunan. Supaya ada kelanjutan keturunan. Adanya perkawinan supaya kita mendapatkan satu generasi baru. Tidak punah manusia itu. Dan ternyata dalam perjalanan hidup manusia tidak sebatas kawin dan mengawinkan, tetapi juga ada sesuatu yang ini. Yang ini sebagai orang beriman, kita tidak hanya hidup sebatas sebagai seorang manusia yang bisa kawin dan bisa dikawin, tetapi kita harus mempersiapkan hidup kita dengan satu cara yang lain. Maka ada orang yang layak untuk tidak kawin. Mereka yang disebut sebagai orang yang dikhususkan dalam hal ini kita dengarkan seringkali berkata tersebut bahwa mereka yang dikhususkan untuk kerajaan Allah. Tugas utama mereka yang mewantarkan kerajaan Allah. Tugas utama bukan berarti hanya mereka saja, tetapi kita semua juga. Tetapi sangat ditekankan bagi mereka yang tidak kawin dan dikawinkan, yang tugas utama mereka mewantarkan kerajaan Allah, agar kerajaan Allah hidup di tengah dunia dan mengajari banyak orang. Ternyata orang Saduki punya pengertian yang berbeda. Mereka memiliki pengertian tentang hidup itu serba enak. Harus dinikmati apa yang dialami pada hari ini. Karena itu mereka sama sekali tidak menerima adanya penderitaan, tidak menerima adanya sakit, tidak menerima adanya kematian. Karena itu mereka sedang takut tetapi tidak menerima itu. Dan sudah takut tapi tidak menerima adanya kebangkitan. Itu aneh. Hidup penuh dengan ketakutan dan mereka hanya mengiyakan dan menerima satu kebahagiaan itu, menikmati menikmati hidup berfoya-foya tanpa harus memperhatikan kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dekat dalam hidup, kalau memang kebangkitan itu kita iman, kita percaya bahwa ada, dan itu memang ada. Karena itu sudah dibuktikan oleh Yesus Kristus sendiri. Apa yang dia ajarkan itu terlaksana. Dan ketika dia bangkit berarti dia memberikan satu harapan hidup baru, suatu suasana hidup di mana orang tidak lagi hidup dengan cara lama, tetapi hidup dengan cara baru. Kalau kita kaitkan dengan bacaan ini, mereka yang orang pada saat ini yang tidak percaya pada kebangkitan, hanya percaya pada adanya kebahagiaan, berarti bahwa kita tidak berarti seperti orang tersebut. Perkawinan yang diakui oleh gereja, perkawinan satu bukan dua.
Tidak ada sebilah satu dua dan dua satu, tetap satu-satu. Dan diakui dalam bacaan ini dijelaskan oleh itu bahwa semua mereka layak untuk sebagai suami, karena mereka tidak mengalami masalah kebahagiaan sebagai seorang manusia di dunia ini. Dan mereka semua ini boleh dikatakan sebagai orang yang berbakti dan tidak lagi tahu dan dikabulkan. Tetapi ketika mereka hidup di dunia ini dan kami layak mereka disebut sebagai suami istri, karena satu-satu hanya dipisahkan oleh kematian itu yang mendatangkan bahwa orang ini satu. Kalau belum dipisahkan oleh kematian, berarti masih dua atau tiga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh kita, manusia yang hidup dalam suasana kebangkitan, manusia yang hidup dengan roh. Berarti kita hidup tanpa mengutamakan keinginan-keinginan lahiriah, atau tanpa mengutamakan keinginan jadi. Berarti bahwa manusia kebangkitan itu tidak berdaki, tidak bertulang. Karena keinginan-keinginan duniawi tidak melekat pada mereka, tapi lebih pada roh. Dan roh itulah yang merupakan kebahagiaan sejati yang kita alami ketika kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi, semoga semua kita menjadi manusia yang hidup dalam manusia kebangkitan, hidup dengan daya roh, penuh pengharapan bahwa Tuhan yang bangkit itu akan memberikan pengharapan kepada kita, dan roh itu yang ada pada diri kita membuat kita seperti malaikat-malaikat, karena mereka tidak mengalami suasana penderitaan seperti yang dialami oleh manusia itu. Semoga kita diberkati.